Kritik merupakan bagian dari demokrasi. Beberapa kali BEM sejumlah universitas melancarkan kritik nyeleneh kepada pemerintah melalui media sosial. Dengan perkembangan era digital, media sosial menjadi pilihan wadah untuk menyampaikan aspirasi. Namun sejatinya dibutuhkan pengetahuan dan juga wawasan agar kritik tepat sasaran, bukan kritik bualan. Bergabung bersama kami malam hari ini, Bayu Satria Utomo, Ketua BEM UI, melalui sambungan telepon, dan juga ada Valdo Maldini, Staf Sus Mensesnek. Selamat malam, Valdo dan juga Bayu. Selamat malam, Mbak Tiffany. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Saya akan ke Bayu mewakili BEM UI terlebih dahulu. Jadi apa dasar dari BEM UI mengkritik pemerintahan dari Jokowi Ma'ruf kali ini? Katanya kerja tapi sia-sia. Ya, terima kasih Mbak Tiffany. Sebenarnya begini, dasar kami itu sederhana. Kami ingin menjadi social control bagi pemerintahan kita hari ini. Kita bisa melihat sudah begitu banyak kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang kemudian tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Jadi jelas yang kami kritik di sini adalah bentuk pengejawantahan kebijakannya. Dan bentuk kritik kami ini juga adalah tepat untuk mengevaluasi 3 tahun berjalannya masa jabatan Jokowi Ma'ruf, terutama Pak Jokowi di periode keduanya. Dan memang perlu diketahui begini, Mbak. Kami percaya bahwa prinsip demokrasi itu seharusnya kebijakan negara itu hadir dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warganya. Nah, saat kebijakan itu tidak hadir untuk mewujudkan kesejahteraan warganya, maka ini perlu dipertanyakan. Dan kami juga melakukan kritik ini adalah bentuk kontrol atas kekuasaan dalam menjalankan sistem pemerintahan. Karena memang satu sistem pemerintahan yang demokratis tidak boleh kemudian berlaku totaliter gitu kepada rakyatnya. Dan kita menjaga atau melakukan kontrol ini demi ketertiban bersama dan kesejahteraan umum begitu. Dan memang wewenang negara demokrasi itu kan terbatas begitu, yaitu sejauh dari mandat yang diberikan dari rakyat melalui pemilu dan sejauh praksis pencapaian kesejahteraan bersama yang kemudian menjadi satu tujuan dari negara demokrasi. Nah, itulah yang kemudian menjadi satu dasar kami untuk menggulirkan satu kritik sebagai bentuk tadi sosial kontrol dan kontrol atas sebuah kekuasaan yang hadir hari ini. Oke, baik. Saya akan meminta tanggapan dari Valdo. Valdo, ini bentuk social control. Kemudian juga apa yang dilayangkan oleh teman-teman dari BEM UI menilai bahwa kebijakan di pemerintahan Jokowi Ma'ruf tidak berpihak pada rakyat, tidak mensejahterakan rakyat. Tanggapan Anda? Ya, menurut kami memang jago ya, meme, poster. Ya, tapi jujur saja kita harap mudah-mudahan lebih mampu daripada itu untuk melahirkan ya tokoh-tokoh aktivis yang berani dan terus bersuara masuk ke politik, peran dana pemerintahan, partai politik. Karena memang betul politik kita butuh pikiran-pikiran segar dan jangan sampai nanti berakhir menjadi badan eksekutif meme UI gitu. Karena negara itu butuh BEM UI. Jujur menurut kami isi kritiknya mirip-mirip ya sama akun medsos anti pemerintah lainnya. Ya tapi bagus-bagus saja. Apalagi kalau kita berbicara soal demokrasi, BEM UI akan selalu bisa sampaikan pendapat kan bebas. Karena demokrasi kita berjalan dengan baik, kita kekhawatiran soal itu. Namun yang paling penting adalah tanggung jawab pemerintah, negara adalah melindungi hak warga negara. Pemerintah kita sering dikata-katai lebih parah daripada apa yang dikatai oleh BEM UI gitu. Jadi bagi kami jujur ini seperti vitamin. Terima kasih banyak teman-teman yang masih peduli gitu. Kira-kira begitu Mbak Fani. Oke, mirip-mirip dengan akun-akun lain yang sebelumnya juga gencar sekali melayangkan kritikan terhadap pemerintah. Artinya apa yang diharapkan? Eskalasinya atau tingkatan kritiknya lebih tinggi lagi? Atau bagaimana pemerintah merespons kritik-kritik ini? Karena katanya tadi mirip-mirip, artinya apa? Tidak memberikan panggung untuk kritik mahasiswa BEM UI ini, tidak memberikan jawaban atau solusi terhadap apa yang disampaikan, atau bagaimana, Valdo? Ya jadinya ini sama kayak buzzer ya gitu. Tapi apakah buzzer salah? Ya tergantung juga gitu. Selama berada dalam koridor undang-undang, ya bisa jadi ini adalah bagian dari kebebasan kita berekspresi. Cuma kami kira mungkin harapan kami terlalu besar kepada BEM UI.
Harapannya lebih besar. Apa harapan lebih besar itu harapannya seperti apa? Ya kita harus mampu menjadi badan eksekutif mahasiswa yang melahirkan banyak orang-orang masuk ke politik, berkiprah di ranah pemerintahan dan partai politik nantinya. Jadi kita butuh pikiran politik yang lebih segar gitu. Jadi jangan sampai kawan-kawan di BEM UI gitu ya, memang betul dalam koridor UU ini adalah bagian kekerasan gitu. Namun kami akan selalu bekerja untuk melindungi hak-hak warga negara kita dan kami anggap yang dilakukan oleh BEM UI ya vitamin saja. Oke, vitamin artinya menyehatkan untuk demokrasi, jadi artinya dianggap positif. Bayu, silakan tanggapan Anda dari BEM UI menilai pernyataan dari Valdo tadi, membutuhkan pikiran-pikiran yang lebih segar, kemudian juga jangan sampai nanti akhirnya berakhir sebagai badan eksekutif BEM UI, begitu ya Valdo tadi Anda sebutkan ya. Bagaimana Bayu? Ya, sejujurnya tadi saya tidak mendengar pernyataan Bang Valdo karena di audio saya tidak masuk. Tapi kalau dari tadi yang kesimpulan yang coba disampaikan oleh Mbak Tiffany gitu, saya sebenarnya begini, kita memang perlu melihat satu kritik itu secara komprehensif begitu. Dan memang kita menyajikan, jadi di dalam proses pembuatan evaluasi 3 tahun Jokowi Ma'ruf ini, kita melibatkan 2 departemen di BEM UI. Ada Departemen Kajian Strategis dan Departemen Aksi dan Propaganda. Nah, 2 departemen ini berkolaborasi untuk menghasilkan satu publikasi di dalam media sosial BEM UI. Nah, saat tadi dikatakan jangan sampai menjadi badan eksekutif meme gitu ya. Ini sebenarnya meme itu kan adalah bentuk ekspresi kami. Bang Valdo jangan lupakan bahwa kami juga menyampaikan substansi di situ. Jadi ada 8 substansi, 8 publikasi gitu ya. Kalau di Instagram 8 feed yang kami coba sajikan substansi dengan referensi yang banyak untuk mengulas bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan yang hadir di era pemerintahan Jokowi Ma'ruf di periode keduanya ini. Beberapa sektor yang kami soroti misalnya adalah miskalkulasi pengelolaan APBN yang berujung pada pembebanan kepada masyarakat kecil, lalu juga tentang proses demokratisasi yang dihambat dengan wacana 3 periode presiden kemarin di awal tahun. Selain itu misalnya, kami juga lihat di sektor pendidikan dan sektor reformasi hukum yang masih jauh dari janji-janji politik Pak Jokowi dan Ma'ruf. Selain itu juga kami mengangkat tentang reforma agraria dan reformasi kepolisian yang perlu menjadi prioritas pemerintah saat ini. Jadi itu adalah substansi yang coba kami hadirkan. Bahkan terakhir, kami juga mengangkat tentang pelemahan KPK yang sudah terjadi dari 2019 dan juga penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu yang kerap menjadi sorotan saat Pak Jokowi Ma'ruf kampanye. Nah, inilah isu-isu yang kita coba bawa, kritik-kritik yang coba kami sampaikan secara substantif dan kami ulas secara komprehensif melalui infografis yang coba kami sajikan dengan ringkas mungkin begitu. Nah, jadi bentuk meme atau misalnya yang disampaikan Bang Valdo tadi itu adalah hanya bentuk ekspresi kita saja. Tapi jangan lupakan bahwa kita juga mengkaji hal ini dengan komprehensif. Dan di setiap misalnya beberapa isu yang memang kami sudah buatkan kajiannya, kami lampirkan di situ. Kami lampirkan link untuk menuju pada kajian komprehensif yang telah dibuat oleh teman-teman Departemen Kajian Strategis di BEM UI. Dan itu adalah orang-orang yang terbiasa membuat satu kajian akademik untuk landasan gerakan. Mungkin begitu, Mbak. Oke, Valdo, meme tadi yang disampaikan, meme yang disampaikan oleh teman-teman dari BEM ini kan ada substansinya. Jadi bukan cuma sekedar meme, gambar, jadi nggak jelas isinya. Ada substansinya di sana. Tanggapan Anda? Ya, kami berharap jangan berhenti di situ, Mas Bayu, gitu. Ya, nggak ada yang salah juga Mbak Fani sama meme, gitu loh. Nggak ada yang salah sama meme. Tapi kalau kita berbicara soal kebijakan, lah gitu. Kalau seandainya kita bicara ekonomi kita relatif baik. Inflasi terkontrol. Kita dianggap negara yang sustain pasca COVID. Belum lagi bantalan sosial yang dipersiapkan oleh masyarakat. Kepuasan terhadap Presiden Jokowi masih di atas 70%, kurang lebih lah. Tapi mengata-ngatai pekerjaan pemerintah tidak akan pernah berhenti gitu loh. Tadi dibilang juga soal demokratisasi misalnya. Mas Bayu masih bebas berbicara. Presiden sudah statement soal keberlanjutan kepemimpinan. Pendidikan, investasi
LPDP, bantuan untuk daerah 3T, reforma agraria kita bicara soal sikat mafia tanah, bagaimana KPK juga kita bicara soal presiden take action paling depan untuk pemberantasan korupsi gitu. Jadi semuanya sebenarnya juga udah kita jawab gitu loh. Tapi sekarang silakan kasih masukan dengan apa yang sudah kita kerjakan gitu loh. Jadi kita juga sudah kerja gitu loh, nggak ada yang sia-sia. Nah itu yang kami, dan itu pasti akan kami terima dengan baik. Itu adalah sebuah kontribusi yang sangat baik dari teman-teman mahasiswa, dan tentunya ya makanya kita bilang itu vitamin gitu. Sehingga dengan apapun yang telah dilakukan, yang sudah kita kerjakan, ya nggak apa-apa, silakan dikritik saja gitu. Nah jadi jangan berhenti di situ, dan nggak ada yang salah dengan meme, dan itulah kebijakan-kebijakan yang sudah kita keluarkan selama 3 tahun presidensial Presiden Jokowi Ma'ruf. Ya sudah kita kerjakan. Oke. Jadi gini, gimana angka yang sudah ada, misalnya kepuasan 70% ya naik lagi gitu. Itu target kami gitu. Itu yang akan menjadi tujuan pemerintah, Presiden Jokowi dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya kira begitu, Mbak Fani. Oke, istana atau pemerintah sudah sering sekali menerima asupan vitamin ini ya sebenarnya, kalau meminjam istilah Valdo Maldini, vitamin dibilangnya. Artinya apalagi vitamin-vitamin yang setipe atau mirip-mirip seperti ini. Melihatnya kritikan-kritikan atau vitamin-vitamin yang datang ditujukan kepada pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini, melihatnya lebih ke substansi atau sensasi? Jadi gini, apabila kita mau secara lebih dalam ya Mbak ya, kita itu punya 200 triliun lebih bansos yang dirasakan langsung oleh rakyat. Bantuannya macam-macam modelnya. Nah, bantu kami untuk mengawasi kalau memang kita mau bicara soal substansi, bukan hanya bicara soal sensasi gitu. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita berjalan dan kerjakan gitu. Jangan langsung di fait accompli bahwa kita nggak ngapa-ngapain gitu. Dan juga kalau nggak begitu, ya nggak salah juga dong kami menganggap ini ya sama aja dengan akun-akun buzzer lainnya gitu loh Mbak. Padahal ini BEM UI yang kita punya harapan yang besar, ternyata ketinggian harapan kita gitu Mbak. Oke, harapan Valdo juga ya, karena dulu juga pernah ada di BEM UI sebenarnya kan, kalau nggak salah tahun 2012 ya. Sayang sekali dengan BEM UI. Oke, baik. Saya akan ke Bayu. Bayu, tadi mungkin Anda mendengarkan atau tidak, tapi apa yang Valdo sampaikan terkait dengan kritikan yang dilancarkan atau ditujukan kepada pemerintah, jangan hanya melihat dari satu sisi kalau kata Valdo. Boleh dikritik apa yang sudah berjalan, apa yang kebijakan yang sudah dilakukan, sehingga itu bisa menjadi bentuk evaluasi dari pemerintah. Bagaimana Bayu? Oke, iya karena gini, saya rasa ini memang ada perbedaan paradigma pandangan antara saya dan Bang Valdo hari ini. Karena Bang Valdo hari ini mungkin berada di istana begitu, saya di luar istana kan begitu. Jadi kita melihat tentu ada perbedaan paradigma. Saat tadi Bang Valdo juga mengatakan tentang kritiklah apa yang sudah kita kerjakan gitu ya. Kita juga kritik itu, tapi nggak bisa dipungkiri, kita juga perlu menagih janji-janji, ataupun kita perlu mengkritik hal-hal yang memang belum dikerjakan, harus segera dikerjakan. Gitu. Misal tentang tadi pengusutan pelanggaran HAM berat masa lalu. Ini kan jadi satu janji kampanye politik ya Pak Jokowi Ma'ruf yang sampai hari ini belum dikerjakan. Gitu. Jadi kami coba membungkus satu substansi yang beragam begitu dalam satu narasi untuk mengevaluasi 3 tahun jalannya pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Karena begini, yang saya pahami dari satu teori politik yang saya tahu bahwa pemerintahan yang sudah masuk ke dalam periode keduanya itu kerap kali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat begitu, atau disebut sebagai lemdak teori gitu. Waktu itu sempat ramai juga di media sosial tentang lemdak kan. Nah, ini jangan sampai dia semakin divalidasi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf sekarang. Gitu. Jadi bagi saya ini adalah momentum untuk berbenah, momentum untuk pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf melihat kritik apa yang hadir di masyarakat. Jadi bukan malah mengeneralisasi kritik gitu. Oh kritik BEM UI ini sama aja gitu. Bagi saya itu adalah satu hal yang keliru dalam hal mengeneralisasi kritik. Karena kritik yang datang dari manapun itu adalah kritik gitu. Itu adalah masukan, dan tadi bahkan Bang Valdo bilang vitamin bagi
pemerintah, Oke. gitu. Dan memang ini kita menyampaikan kritik di media sosial begitu ya, yang menjadikan salah satu cara dalam menyampaikan pendapat di muka umum di masa kini gitu. Oke. Dan bagi kami memang media sosial ini menjadi satu wadah yang cukup efektif untuk kita kritik di era modern, yang memang di era sekarang ini berbagai cara bisa dilakukan, terutama yang berkaitan dengan media sosial tadi. Oke. Tos kita masing-masing menjadi satu wadah yang besar gitu untuk menjadi perhatian banyak orang, salah satunya adalah pemangku kebijakan. Gitu. Jadi kami sekarang mungkin mengenal dengan penyampaian kritik di media sosial ini dengan digital activism, gitu. Digital activism atau aktivisme digital yang hari ini dilakukan oleh BEM UI. Oke, sedikit tentang bagaimana cara menyampaikan aspirasi oleh mahasiswa zaman sekarang, bukan hanya pada saat sekarang aja, tapi di beberapa waktu lalu juga BEM UI dan juga BEM dari sejumlah universitas lainnya juga sangat aktif menyampaikan aspirasi atau kritik melalui media sosial. Apakah memang ini lebih mudah untuk mendapatkan exposure, untuk semakin dilihat, tidak hanya untuk dilihat oleh pemerintah saja, tapi juga untuk masyarakat, dari masyarakat? Bayu. Iya, betul sekali, Mbak. Karena begini, dalam penyampaian pendapat gitu ya di media sosial, dan itu juga menjadi satu hal yang kerap dilakukan gitu ya di era modern saat ini, karena media sosial ataupun ya teknologi digital yang tadi saya sebutkan sebagai digital activism itu menawarkan aksesibilitas dan visibilitas gitu. Jadi secara aksesibilitas, setiap warga negara punya akses yang mudah hari ini ya terhadap teknologi gitu. Dan ini akhirnya membuat popularitas aktivisme digital itu jadi semakin besar gitu. Dan juga visibilitas gitu. Orang-orang lebih mudah untuk mendapatkan informasi sekarang lewat media sosial, walaupun informasinya itu simpang siur gitu atau terlalu banyak informasi hari ini gitu. Nah, BEM UI mencoba menghadirkan informasi yang berdasarkan fakta dan data yang kemudian diulas menjadi sebuah kajian ataupun infografis dalam hal ini. Gitu. Jadi kami coba memanfaatkan peluang-peluang yang memang ada di era digital saat ini untuk kemudian menyampaikan aspirasi kami, dan bagi kami sebenarnya kami melihat ini jadi satu hal yang efektif gitu untuk dilakukan karena didengar oleh masyarakat umum juga pemangku kebijakan gitu. Oke, baik. Valdo, terakhir menanggapi hal ini, mungkin ketika dulu zaman Anda di tahun berapa, 2012 kalau saya tidak salah ya, cara menyampaikan aspirasi mungkin mahasiswa lebih banyak turun ke jalan. Walaupun pada saat itu juga perkembangan media sosial sudah ada. Tapi kalau sekarang memang zamannya berubah, era digital, kebanyakan aspirasi atau kritik mungkin disampaikan oleh mahasiswa melalui media sosial atau dunia maya. Apakah memang ini lebih efektif? Tadi seperti Bayu katakan, memang exposure-nya dirasa memang lebih besar, kemudian mendapatkan atensi juga lebih cepat dibandingkan mungkin ketika dulu zaman Valdo masih ada di BEM berjaket kuning. Ya, saya pengen mengomentari dua hal. Menurut saya ini penting untuk saya komentari untuk Bayu ya. Pertama, bukan kita beda paradigma, tapi kita lagi berbicara tentang participative governance. Ya. Jadi ini jangan keliru gitu. Jadi mentang-mentang kami di pemerintahan, jangan seolah-olah ada framing kita nggak dialis. Dimanapun kalau ada mahasiswa demo dipermasalahkan, kita akan datang ke aparat yang mempermasalahkan, karena bagi kami ini cukup ideologis. Kalau nggak setuju sama kontennya, kita juga nggak ada soal, karena kita bisa berdebat soal konten. Itu yang pertama. Yang kedua, soal isu HAM masa lalu tadi yang disampaikan oleh Mas Bayu, memang sudah dilakukan. Pak Luhut waktu itu pernah dorong simposium 65 untuk rekonsiliasi. Dulu ketuanya Pak Agus Wijoyo, tidak salah. Sekarang beliau menjadi dubes di Filipina. Nah, jadi kita itu sudah melakukan kemajuan, dan ini adalah kemajuan signifikan setelah masa Gus Dur. Soal isu HAM masa lalu gitu. Jadi kan ada pekerjaan yang memang sudah kita kerjakan, sudah kita lakukan. Nah, kita minta ini tolong diawasi, Mas. Karena kalau seandainya kita track back terus sana sini, ya kalau cari-cari kurang itu pasti ada terus. Jadi kami itu berharap adanya kolaborasi, adanya partisipasi, dan jangan berhenti di main. Dan apa yang kawan-kawan rasa masalah dengan bantalan sosial yang sedang didorong,
Ayo kita sama-sama, kita beresin ini sama-sama, karena kita pengen adanya participative governance. Mumpung hari ini dengan adanya perkembangan teknologi yang juga tadi Bayu sampaikan, Mbak Tiffany sampaikan, mumpung aksesibilitas kita makin terbuka, transparansi makin ada, hari ini kita tidak bisa dalam tanda kutip melabui orang, tipu orang dan sebagainya, karena semua hari ini terbuka. Oke. Jadi momentum ini kami kira itulah yang kami harapkan yang muncul dari BEM UI, Mbak Fani dan Mas Bayi gitu loh. Baik. Karena dengan kemajuan teknologi seperti ini, jangan sampai BEM UI nggak bisa melakukan hal yang lebih dari sekedar meme. Jadi jangan berhenti di meme. Ayo terus sama-sama kita awasi pemerintah dan kita sudah bekerja dan mari kita sama-sama ciptakan governance yang partisipatif. Baik, terima kasih Valdo Maldini, Staf Sus Mensesnek dan juga Bayu Satria Utomo, Ketua BEM UI 2022 sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Kita harapkan vitamin-vitamin itu tetap terus ya diberikan kepada pemerintah untuk perubahan, untuk perkembangan bangsa Indonesia menjadi yang lebih baik. Terima kasih, selamat. Mbak Fani, karena demokrasi itu akan harus makin berkualitas dengan adanya teknologi. Nah itulah yang kami harapkan dari BEM UI. Baik, terima kasih Valdo dan juga Bayu. Selamat malam, sehat selalu. Ya.